Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya, Edi Susanto dari Jotus Indonesia. Oke, pada sharing session siang hari ini, saya akan membahas variabel dari Kimendunjia, di mana saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pengkategorian problems atau masalah ketika kita sedang menganalisa Kimendunjia chart, di mana dengan melakukan pengkategorian problem ini kita bisa melihat atau menebak arah dari akar permasalahan itu disebabkan oleh karena apa. Di dalam Kimendunjia ada beberapa kategori masalah yang bisa kita garis bawahi sebagian besar, yaitu masalah yang berhubungan dengan keuangan, kemudian hubungan sosial, eksekusi atau implementasi, kemudian masalah yang berkaitan dengan bisnis usaha, kepemimpinan, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan alam, natural, kemudian permasalahan berhubungan emosional, dan juga terakhir yang berhubungan dengan masalah strategi. Bagaimana kemudian kita bisa melihat suatu masalah ini bersumber dari masalah yang mana gitu, akarnya di mana gitu. Nah, di dalam Kimendunjia yang menjadi patokan utama adalah sebetulnya geng. Geng ini adalah merupakan simbol dari masalah. Dari dari analisa Kimendunjia chart, setelah kita melihat asker dan outcome-nya, nanti kita bisa melihat di mana letak dari geng itu. Letak dari geng itulah yang kemudian akan menunjukkan kepada kita akar masalah dari peristiwa atau kegiatan yang ditanyakan kepada kita. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini kalau itu relatif terkait dengan masalah yang berhubungan dengan keuangan, maka indikatornya adalah adanya di dalam satu playlist tersebut ada variabel geng dan ada variabel earth atau tanah atau bumi. Seperti kita lihat di dalam contoh chart yang saya tambahkan ini, di playlist west kita melihat adanya geng dan earth. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan dengan adanya indikator tersebut, kita bisa mengklasifikasikan masalah yang ditanyakan kepada kita sebagai konsultan Kimendunjia itu adalah yang berhubungan dengan masalah keuangan. Entah karena kekurangan dana ataukah mungkin karena ketidakadaan investor. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan ini di dalam Kimendunjia chart diindikasikan adanya geng dan earth. Selanjutnya, untuk masalah yang berhubungan dengan masalah sosial seperti hubungan suami istri, hubungan asmara, hubungan antar sosial dengan yang lain, jadi misalnya orang tua kepada anak, keluarga dan lain sebagainya, ini diklasifikasikan sebagai masalah yang berhubungan dengan sosial. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya ketika kita melihat adanya geng di dalam satu playlist bersama dengan harmoni. Ya, kita lihat di sini ada geng dan harmoni di playlist west. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa masalah yang ditunjukkan kepada kita, akar masalahnya adalah di permasalahan sosial. Itu yang kemudian nanti kita perlu perbaiki. Apakah harus diperbaiki hubungan sosialnya antara anak dengan orang tua ataukah dengan saudara yang lain? Nah, itu nanti masuk ke dalam step berikutnya. Tapi kita bisa mengidentifikasi dengan adanya geng plus harmoni adalah masalahnya berhubungan dengan masalah sosial. Selanjutnya,
masalah yang berkaitan dengan eksekusi. Eksekusi ini implementasi. Misalnya kita punya sebuah proyek kok nggak selesai-selesai, kok ada hambatan terus-menerus. Nah, seandainya itu kemudian ditanyakan ke konsultan kinerja dan kita plot chart, kita memplot chartnya, dan kita melihat adanya variabel geng bersama dengan tiger, maka ini diasumsikan bahwa masalah yang terjadi sumbernya adalah di masalah eksekusi atau implementasi di lapangan. Untuk masalah yang berhubungan dengan bisnis, patokannya adalah geng dan tortoise. Kita lihat di sini geng dan tortoise kita temukan di playlist North, di mana ini mengindikasikan bahwa masalah tersebut akarnya adalah di masalah bisnis. Jadi masalah usaha itu sendiri. Jadi pure murni masalah bisnis, tidak berhubungan dengan masalah sosial, tidak berhubungan dengan masalah suka dan tidak suka, tapi memang problemnya itu akarnya memang hanya murni di masalah bisnis. Gitu. Selanjutnya kita lihat untuk indikator geng dan heaven ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul ini akar masalahnya ada di masalah kepemimpinan atau leadership. Jadi misalnya kita punya kafe ataupun warung atau restoran atau apapun itu, ternyata dalam proses perjalanannya ini kok tidak menghasilkan, tidak menguntungkan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Setelah kita lihat dan kita amati, ternyata di sana ada geng sama heaven yang kita temukan di Village Southwest. Di ujung kanan atas Village Southwest. Dengan demikian kita bisa mengambil asumsi bahwa masalah yang muncul karena kenapa restorannya nggak laku ini adalah masalah leadership atau kepemimpinan. Jadi mungkin ownernya mungkin kurang tegas, ownernya kurang mampu, atau ownernya mungkin kurang bisa memanage restoran atau kafe tersebut. Sedangkan ketika kita menemukan di dalam Kimenjunja chart ini ada indikator geng bersama dengan snake, problem yang muncul ini akar masalahnya adalah masalah yang alami. Jadi faktor-faktor alam yang berperan. Dengan demikian ketika kita akan mencoba untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan alam, tentu kita harus melihat lebih jauh lagi lingkungan di mana kemudian masalah itu muncul. Karena ini sangat terkait dengan natural problem. Jadi kayak semacam force major dan lain sebagainya. Kalau udah seperti ini, karena manusia tidak akan bisa melawan alam, ya kita harus berkompromi dengan alam tersebut. Entah kita memindahkan ke tempat usaha kita, atau memindahkan proyek kita dari tempat tersebut. Oke, selanjutnya masalah emosional. Masalah emosional diindikasikan di dalam satu chart Kimenjunja ketika geng bertemu dengan moon. Kita lihat di dalam chart itu ada di Village Southeast. Ujung kiri atas Southeast ada geng bersama dengan moon. Moon atau bulan di dalam beberapa tradisi metafisik baik Cina maupun geodis atau metafisik timur ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ilusi kemudian pikiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kita melihat geng dengan moon di sana ini mengindikasikan bahwa problem yang muncul ini akar masalahnya ada di masalah emosional. Jadi mungkin bisa diibaratkan ketika melihat suatu kejadian munculnya efek tambahan itu karena efek emosional, bukan karena pandangan yang objektif. Dengan demikian pada saat kita akan mencari solusi tentu kita harus meredam dulu
permasalahan di sisi emosional ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang objektif sehingga kita bisa maju untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah masalah strategi. Nah, kalau masalah strategi ini diindikasikan di dalam chart Keyman ini adalah Geng bertemu dengan CEO atau Chief. Ya, di sini kita temukan di balance shot ada Geng bertemu dengan Chief atau CEO. Nah, kalau kita menemukan chart seperti ini, kita bisa kemudian mengklasifikasikan bahwa masalah yang muncul itu akarnya adalah di masalah strategi. Strategi pemasarannya kurang pas, strategi pencariannya kurang tepat, strategi eksekusi untuk proyeknya kurang pas dan lain sebagainya. Oke, demikian yang dapat saya sharing pada siang hari ini, di mana kita sudah belajar sedikit bagaimana kita kemudian mengklasifikasikan masalah, ya. Setelah kita melihat after dan outcome-nya, kita tentu mencari ini akar masalahnya di mana. Nah, navigating the problems atau kemudian pengklasifikasian masalah ini adalah salah satu teknik untuk memudahkan kita mencari solusi agar kita bisa kemudian menyelesaikan masalah yang timbul, yang muncul ini dengan sebaik mungkin. Jangan lupa like dan subscribe jika dirasa ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan message ke saya melalui email ataupun join di channel Telegram saya di Geotis Indonesia, di mana mungkin kita akan bisa berdiskusi lebih intens lagi dengan komunitas Geotis Indonesia. Oke, sampai jumpa di sesi yang lain dengan topik yang lain pula. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.